Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan naqtah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immata fahumul khalidun. Al-Anbiya ayat 24. Hadratal muhkaramin, para alim, ashabal fadilah yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar Bapak Haji Jayadi dan Bapak Banu Sirna Mala, ada Bapak Haji tokoh masyarakat, Bapak Haji Haruman, ada Bapak Haji Mulyono, Bapak Haji Arif, Bapak Haji Dadang, Bapak Haji Tatang, Bapak Haji Sudirman. Ada nggak Pak? Oh nggak ada. Ada pengurus masjid Al-Fitrah, Bapak Kiai Haji Sam'ul, nggak mau dikasih hadi. Ada Bapak Kiai Haji Asrori, Ustadz Abdul Khalik, ibu-ibu, hajah pengurus majelis, ada Hajah Umairah, Hajah Khomsah, Hajah Tumina. Ada Bu? Nggak ada. Berarti yang dihormati yang ada di sana. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangka 40 hari Ibu Sintawati binti Robaih. Mudah-mudahan hadirnya kita semua menjadi wasilah untuk Allah ampuni segala dosa-dosanya Ibu, dan Allah tempatkan Ibu Sinta di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ada mindset kita yang agak sedikit bukan salah, keliru tentang arti dari sebuah kematian. Makanya sering ketika ada orang meninggal, itu kita suka nanya umur berapa atau sakit apa. Ya Pak ya, biasa begitu. Yang meninggal si anu diumumin, terus ditanya umurnya berapa. Kalau kematian itu sebenarnya adalah ciptaan Allah. Allah yang punya hak prerogatif, tidak ada kaitan dengan usia, nggak ada urusan dengan umur, nggak ada. Kadang-kadang ada yang mati duluan, yang udah tua banget ada. Ada yang meninggal duluan, anak muda ada. Di Indonesia itu rata-rata nih menurut para peneliti itu yang mati itu umur muda. Yang tua nggak usah dipikirin katanya. Nika Ardila meninggal usia muda. Alda Risma meninggal usia muda. Siapa lagi? Jupe meninggal umur masih sendiri tuh. Mubadir. Olga meninggal masih muda. Dia pada meninggal muda-muda. Kenapa yang muda banyak yang meninggal? Nih Pak, kejadian banyak sekali ketika ada trek-trekan motor. Beberapa anak muda meninggal. Ada nggak yang tua trek-trekan motor? Ada nggak? Iya, makanya anak muda banyak meninggal. Ditanya Pak tua,
udah umur 60 tahun bawa motor, Pak mau kemana? Mau ngetrek di Kemayoran. Ada ratusan orang meninggal gara-gara nyekek botol. Ada nggak umur 60 di sini yang nyekek botol? Nggak ada. Yang ada anak muda. Maka banyakkan di Indonesia wajar kalau yang meninggal banyakkan anak muda. Jadi nggak ada. Yang tua mah nggak usah dipikirin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidaklah aku jadikan, aku ciptakan kematian untuk kamu wahai Muhammad. Lalu apakah kalau kamu meninggal, mereka semua, kita semua mengira faumul khalidun, merasa bahwa kita umurnya panjang, akan lama, 1 abad, 2 abad. Ada yang pengen 1 abad umurnya, Pak, 1 abad umurnya tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang umurnya sudah 89 tahun masih saja ulang tahun, panjang umurnya, tiup lilin. Ngapain panjang umur? Panjang umur kalau nggak ada nilai ibadah percuma. Jadi yang penting itu bagi kita adalah banyak-banyak beramal. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, lalu apa sih Allah perintahkan buat kita? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Aku perintahkan kepadamu, kepada kalian semua, untuk apa? Menyembah jangan kepada selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ini kayak kita nih, kita semua punya orang tua, Pak. Kita semua punya orang tua. Berbuat baik di sana tidak hanya ketika hidup, ketika meninggal pun kita mesti berbuat baik. Apa diantaranya? Pertama, mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Termasuk sekarang nih, Bapak Banu dan Bapak Haji Jayadi mengundang kita semua ke sini, diantaranya untuk berdoa. Makanya kalau doa itu nanti pasti akan dibacanya gini, Rabbana taqabbal wa autil thawaba. Itu doa dipakai ketika kita memulai doa. Ya Allah, terimalah doa kami, terimalah doa baca Yasin kami, tahlil kami, kemudian sampaikan pahala ini kepada si fulan bin fulan. Kenapa disebut nama, Pak? Kalau Bapak masih ingat wajah orang tua, itu doa nggak usah sebut nama, Pak. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Di bayangannya, kerutan matanya dia masih ingat, kulitnya masih ingat, wajahnya masih ingat. Cukup itu, nggak usah disebut nama. Kenapa Kisamul sebut nama? Karena nggak tahu orangnya seperti apa. Maka supaya doa itu sampai ditawasulin, maka disebut nama si A. Kenapa ada bin-nya? Karena ada orang tuanya. Kalau nggak ada orang nama tapi namanya sama, orang tuanya beda. Namanya sama-sama Aisyah, bintinya ini yang beda, orang tuanya beda. Kalau Aisyah ini binti Bambang, Aisyah ini binti Tatang. Ini ada pelajaran spiritual buat saya. Terus terang aja, saya pernah suatu saat nggak tahu 5 bulan yang lalu kalau nggak salah, masih ingat saya. Ya ini hanya sebatas untuk pelajaran buat kita. Suatu saat saya diundang salah satu orang kesurupan. Jadi karyawannya ini kesurupan dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi. Berapa jam tuh kesurupannya, lama banget.
namanya siapa saya lupa, kalau nggak salah si Suparno gitu ya, Suparno. Jadi ketika saya datang nggak bisa Pak, bukan karena nggak bisa, ternyata Kiai Haji yang di Darussalam, Kiai Haji Saifullah juga ikut bantu, nggak bisa juga. Udah difatihain berapa kali, nggak nyambung. Begitu kakaknya datang jam 10 pagi tuh Pak. Saya tanya, namanya siapa? Namanya ternyata bukan Suparno, tapi Supono. Hanya beda nama satu huruf, ternyata membuat Fatihah itu mental tahu kemana. Begitu dibacain Suparno bin sesuai dengan nama bapaknya, itu langsung nyambung dulu Pak, bener serius. Nah ketika kita membaca Al-Fatihah, kita kirim buat ibu kita, nggak usah disebut nama karena kita masih bisa ngebayangin, atau yang nggak tahu wajahnya seperti apa, bisa disebut namanya, binnya siapa, bintinya siapa, nyambung ya Pak. Ini pengalaman spiritual yang pernah saya lakukan saat itu. Jadi Fatihah akan nyampe kepada alamatnya, termasuk ketika kita kirim jeruk satu box ke Bandung, kan alamatnya harus ada ya. Seperti itu. Nah ketika doa, untuk kita yang masih paham orang tuanya nggak usah sebut nama, tapi kenapa kayak Ki Sam'un, kayak Ustadz Abdul Khalik, itu perlu nama, karena itu tadi dia nggak tahu wajah ibunya Mas Banu seperti apa, wajahnya ibunya Ustadz siapa namanya, Jaswanto seperti apa, sehingga perlu disebut nama gitu, supaya sampai. Jadi berbuat baik untuk anak yang soleh, pertama mendoakan orang tua. Doanya gampang ya Pak. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup itu aja, nggak usah panjang-panjang ya. Kalau untuk saudaranya disebutin namanya. Pertama doa. Yang kedua sodakoh atas nama siapapun orang tua kita, ibu, bapak, itu sodakoh Pak. Jadi kita bersodakoh atas nama orang tua, itu termasuk orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Loh, memang benar Pak, benar. Ada lagi sahabat yang datang kepada Nabi, ini diceritakan sama Abu Hurairah. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasul, inna abi mata wa taraka malan. Wahai Rasul, sesungguhnya orang tuaku meninggal, wafat, mati, dan dia meninggalkan harta. Apa kemudian kata sahabat itu menyampaikan kepada Rasul, walam yusi, tetapi dia tidak berwasiat kepadaku, tidak berpesan maksudnya. Fahal yukafiru anhu an atasoddaqo anhu, apakah ketika aku bersodako atas nama orang tuaku itu mampu menghilangkan kesalahan dosa orang tuaku? Kata sahabat nih, apa jawab Nabi? Naam, betul. Kan kemarin saya pernah cerita, ada salah satu ayat yang menyampaikan bahwa Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo di wa kum minas sholihin. Jadi dia pengen ketika ajalnya datang itu cuma satu pengennya, nggak pengen apa-apa, nggak pengen jalan-jalan ke PRJ, nggak pengen nikah lagi, enggak. Cuma satu, dia pengen sodakoh, sodakoh. Itu hebatnya sodakoh Pak. Kalau Bapak punya ibu, nggak usah pelit-pelit. Ya Allah, aku bersodakoh untuk anak yatim
pahalanya minta disampaikan kepada kedua orang tua saya. Insya Allah sampai, Pak. Kalau enggak, Rasul nggak akan menyampaikan ini. Ya, 2. Yang ketiga, 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan sampai malam, ya. Yang ketiga, jaga nama baik orang tua. Ya, orang tua kita, caranya gimana caranya? Caranya kerabat, keluarga yang ada, misalnya teman-temannya siapa saja, teman-teman arisan, kita datang, kita minta maaf atas nama orang tua. Orang tua saya sudah wafat, mohon maaf ya Bu, barangkali ibu saya atau bapak saya melakukan kesalahan, bla 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 bla, dan seterusnya. Atau ada sesuatu yang ditinggalkan ibu, karena orang mati itu nggak sempat pesan, Pak. Kalau dia berpesan namanya pamit. Orang mati nggak ada yang sempat untuk berpesan. Ada orang masuk ke kamar mandi, begitu mau keluar ceplak jatuh meninggal. Ada. Padahal dia keluar mau ngambil sikat gigi. Ada orang tua kita misalnya kebiasaannya adalah ngasih satu pengemis si A misalnya. Nah, itu kebiasaan orang tua saya. Teruskan. Ya, contoh, misalnya contoh. Ada misalnya orang tua saya setiap maghrib kok mendengarkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, teruskan, dan seterusnya. Jadi menjaga nama baik, memperlakukan orang tua sebaik mungkin, itu juga perlu dijaga. Insya Allah kita termasuk anak-anak yang soleh. Jadi bukan sekedar berdoa saja, bisa sedekah, bisa juga dengan menjaga nama baiknya, menyambung silaturahim dengan tetangga dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itulah fadilah daripada kita ketika ditinggalkan oleh orang tua kita. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita dijadikan sebagai, dicap oleh Allah sebagai anak yang soleh, kalau perempuan solihah. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini, kita sebutkan anak ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Terima kasih atas nama pribadi. Mohon maaf apabila ada khilaf, salah ucapan. Kalau salah itu pasti dari pribadi, kalau benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati ayahanda saya Bapak Haji Dayadi Jais, yang saya hormati kedua orang mertua saya Pak Muhid dan yang Halimah, para guru saya Haji Ruman, Asori, Haji Asori, Pak Samul, Ustaz Holik yang sudah lama ketemu, guru ngaji saya waktu kecil Pak. Dan juga yang berperan terhadap di Afitro, Bapak Ibu pengurus di Afitro, dan juga para tokoh masyarakat, ibu-ibu yang di dalam, Bu Haji Haruman, Bu Haji Mugi, Bu Haji Nato, Bu Haji Wahyudin, dan yang tidak saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami sudah 40 hari sudah berlalu kami ditinggalkan ibunda kami tercinta. Tentu banyak sekali doa-doa yang senantiasa kami aturkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, di tengah kehidupan beliau, selain hablum minallah juga hablum minan nas, beliau mungkin bergaul dengan Bapak Ibu sekalian
Dan ada kata-kata yang salah tadi Pak Ustadz bilang, kami atas nama keluarga memohon sebesar-besarnya. Mudah-mudahan almarhumah sekarang menempati fase kehidupan yang lain, bukan di dunia lagi tapi di alam kubur. Dan doa-doa terutama dari kami sebagai anaknya dan Bapak Ibu sekalian sangat diharapkan untuk menerangkan alam kuburnya, memudahkan segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin malaikat bertanya kepada almarhumah. Jasa beliau pada saya pribadi hingga saat ini mungkin tidak terbalas. Makanya kemudian apalah artinya saya di hadapan beliau, dan karena beliaulah saya ada di sini. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian ada salah dari ibu saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya juga berharap Bapak Ibu sekalian bisa menemani ayah anda kami tercinta yang sekarang masih tinggal sendiri, mungkin dalam berjamaah di masjid, kemudian dalam bertetangga, dalam bergaul. Semoga beliau bisa melupakannya, artinya melupakan bahwa move on ya, bahwa istri beliau sudah meninggal dan bisa menjalani hidup dengan baik dan juga sehat walafiat. Karena usia beliau sekarang 74 tahun, dan mungkin Pak Haji Narto yang masih tetangga teman-teman yang seangkatannya Pak Haji Haruman, bahkan seniornya juga di saat ini kita doakan semoga senantiasa sehat-sehat sehingga bisa menikmati hidup dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau ada kurang lebih dari undangan ini, pengajian ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Bapak Banu Sirnamala. Selanjutnya mari kita sempurnakan pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abdul Khalik. Kepadanya kami persilakan. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكرمنا ودخلنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل وأسر ثواب ما أكرمنا القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا والشفيع وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا شرع عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلا مغاربها في برها وبحرها خصوصا أبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ونخص خصوصا عبدك الفقير المرحومة حاجة سلطوات بنت ربيح ونخص خصوصا عبدك الفقير المرحومة Masikum binti Ranus Muhammad Al-Fakir Almarhum Bapak Seno bin Aris Muhammad Al-Fakir Almarhum Bapak Robeh bin Arsad Muhammad Al-Fakir Almarhum Ummi Lala Kamalasari binti
Sayyid Muhammad Al-Fakir almarhum Juli Purwono bin Haji Dayadi Sayyid Muhammad Al-Fakir almarhum Rasinah binti Ranis Muhammad Al-Fakir almarhum Suribiyah binti Ranis Muhammad Al-Fakir almarhum Malik Badariyah binti Ranis Muhammad Al-Fakir almarhum Haja Marsidun binti Ranis Muhammad Al-Fakir almarhum Ratin bin Ranis Muhammad Al-Fakir almarhum Lini Yatimin bin Ranis Muhammad Al-Fakir almarhum Mantinggal bin Ranis Muhammad Al-Fakir almarhum Waksanan bin Haris Muhammad Al-Fakir almarhum Waksanilah binti Haris Muhammad Al-Fakir almarhumah Waglaginah binti Haris Muhammad Al-Fakir almarhumah Wagrabiah binti Arsad Muhammad Al-Fakir almarhum Mang Nata bin Sayyid Muhammad Al-Fakir almarhum Mang Ibn bin Sayyid Muhammad Al-Fakir almarhum Mbak Aris bin Fulan Muhammad Al-Fakir almarhumah Mbah kami yang binti fulan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanu Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'afanu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanu wa nawar quburahum wa ghafara dhunubahum wa syatra alimahum wa yu'ri darajatahum Allahumma awfil rahmat al-mawfid al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ذي سلطان العظيم وذي المن القدير وذي الوجه الكريم وبركة التامة والدعوة المستجابة عن كل حسن حسن من انفس الحق وعين القدرة والنذير والجن والشياطين ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصر لما سمعوا ذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو ذكر العالمين ومستجاب لقمان الحكيم وارسل سليمان داود عليه السلام يا ودي الله يا ذا العرش المجيد يا فاعل لمن يرد طول عمرنا وسحن جسادنا وأولادنا وحبل الناس أجمعين وتبعد العداوة كل من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وغفرنا كريم وغفرنا برحمتك ارحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبشفاعة القرآن افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الخير يا من وفق أهل الخير للخير فتنا عليه دعوهم سبحانك اللهم وتحيتهم في السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan doa tadi maka sempurna acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu juga. Mudah-mudahan doa kita tadi bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis yang kami bacakan di awal, bahwasanya ketika anak Adam mati itu terputus segala amalnya kecuali 3 hal, ya. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang manfaat,
dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Insya Allah ketiga itu sudah dimiliki oleh Ibu Hajah Sintawati binti Robaih. Dari ketiga itu sudah dimilikinya. Mudah-mudahan beliau Allah jadikan beliau alam kuburnya roboh min riyadil jannah. Allah terima, Allah tempatkan beliau di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jatuh sebagai pembawa acara. Sekali lagi terima kasih Ustaz Hasbullah atas tausiahnya. Bapak Ibu sebentar, Pak Bunda bisa ada sedikit souvenir dari kami tuan rumah buat Bapak Ibu sekalian. Ini semoga perangkat sholat, semoga Bapak Ibu semua bisa menggunakannya sebagai sedekah dari atas nama ibunda kami.